Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan pada hari ini. Salam serta salawat kita kirimkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, kenalkan nama saya Nisila dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 230-250-50-1037. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan sistem operasi dari mata kuliah sistem operasi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah komponen pemblokiran lunak dasar atau essential component yang tersistem sebagai pengolah sumber daya perangkat keras komputer atau hardware yang menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras seperti sebagai masukan dan keluaran dan alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program, aplikasi, dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali akan menghubungi OS atau terputus, operasi sistem atau terputus. Sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer, dari ponsel dan konsol permainan video untuk superkomputer dan server web. Jenis-jenis sistem operasi. Ada beberapa jenis sistem operasi. Saya akan menjelaskan 6 jenis sistem operasi. Pertama, sistem operasi Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antara muka dengan berbasis Graphical User Interface atau tampilan antara muka bergrafis. Operasi sistem ini sudah banyak sekali digunakan oleh user sejak lama. Windows pertama kali masih dalam jenis Microsoft Disk Operation System, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasiskan teks dan interpreted, dan Windows 1.0 berkembang hingga yang terbaru sejarah ini, yaitu Windows 10. Windows 8. Yang kedua, sistem operasi Linux. Linux merupakan turunan dari Unix, salah satu varian Unix. Sistem operasi ini juga terkenal dan banyak orang yang menggunakannya. Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX yang diturunkan dari Unix itu sendiri. Ada beberapa macam distro Linux seperti Debian, Licorice, Exandros, Windows, Linux Mandrake, Red Hat Linux, Slackware, Knoppix, Fedora, SUSE, dan Ubuntu. Yang ketiga, sistem operasi Symbian. Symbian adalah sistem operasi tak bebas yang dikembangkan oleh Symbian, yang dirancang untuk digunakan pada peralatan bergerak atau ponsel. Jenis operasi sistem ini sudah kita temui di ponsel-ponsel, produk Nokia, dan beberapa produk Sony. Dan tetapi sekarang pamor dari operasi sistem ini sedikit bergeser, karena kan kalah populer dengan beberapa
operasi sistem pada operasi sistem baru seperti Android. Yang keempat, sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi yang baru-baru ini muncul dan banyak dipakai oleh orang. Pada dasarnya, Android adalah operasi sistem Linux yang dikembangkan dan dibuat untuk aplikasi mobile atau ponsel. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Android sendiri sudah mengalami banyak perubahan. Yang kelima, sistem operasi BlackBerry. BlackBerry adalah sebuah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Crystal in Motion untuk perusahaan BlackBerry atau smartphone untuk perangkat genggam. Sistem operasi ini menyediakan multitasking dan mendukung perangkat input khusus yang telah diet oleh RIM untuk digunakan dalam handheld, khususnya trackball, dan yang paling baru yang trackpad dan touchscreen. Yang keenam, sistem Windows Mobile. Windows Mobile adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft untuk peralatan bergerak atau mobile. Pertama kali Windows Mobile muncul sebagai sistem operasi Pocket PC 2000. Sebagian besar perangkat yang menggunakan Windows Mobile memiliki stylus pen yang digunakan sebagai alat untuk memberi perintah dengan menyentuhnya pada layar. Oke, next. Fungsi sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi itu berfungsi sebagai kernel, yaitu program yang secara terus-menerus berjalan atau running selama komputer dijalankan. Yang kedua, sebagai guardian, yaitu menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberikan pengawasan kepada proses pembacaan, penulisan, atau eksekusi data dan program. Yang ketiga, yaitu sistem operasi bisa sebagai gatekeeper yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk atau login ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan ketika telah login dalam sistem. Yang keempat, sebagai optimizer atau mengefisienkan perangkat keras komputer sehingga nyaman untuk dioperasikan oleh pengguna, penjadwal input oleh pengguna, pengaksesan basis data, proses komunikasi dan pengeluaran atau output untuk meningkatkan kegunaannya. Yang kelima, sebagai koordinator, yaitu menyediakan fasilitas sehingga aktivitas kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Yang keenam, sebagai program controller, yaitu sebagai pengontrol yang digunakan mengontrol seluruh aplikasi di dalam perangkat komputer kita. Yang ketujuh, sebagai server untuk menyediakan layanan yang sering dibutuhkan pengguna, baik secara eksplisit maupun implisit, seperti mekanisme akses file dan fasilitas interput. Dan terakhir, sebagai interface atau antarmuka yang menjembatani pengguna dengan perangkat keras, menyediakan lingkungan yang bersahabat dan mudah digunakan atau user-friendly, sehingga pengguna tidak dirumitkan oleh bahasa mesin atau perangkat level bawah sistem resource manager, yaitu sebagai pengelola seluruh sumber daya sistem komputer. Oke. Kesimpulan dan sarannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya hanya ingin mempresentasikan dengan sangat singkat. Secara umum, sistem operasi adalah komponen pengolah piranti lunak
Tahukah kamu bahwa kamu dan komputer kamu berbicara bahasa yang berbeda? Itu tidak berbicara bahasa Spanyol, atau Swedia, atau Cina. Itu berbicara dalam 1 dan 0. Kamu tidak dapat berkomunikasi langsung dengan komputer kamu, tetapi disitulah sistem operasi kamu berperan. Sistem operasi atau BIOS adalah program yang memungkinkan kamu berinteraksi dengan komputer kamu. Bersama-sama sistem operasi dan perangkat keras komputer membentuk sistem yang lengkap, yang menentukan apa yang dilakukan komputer kamu. Ada banyak sistem operasi yang berbeda. Dua yang paling umum, Microsoft Windows dan macOS, sudah dimuat sebelumnya di sebagian besar komputer pribadi macOS putih. Berjalan di semua sistem operasi Mac baru, tidak hanya untuk komputer desktop dan laptop. Perangkat seluler seperti Apple iOS atau Google Android yang dirancang untuk interaksi dengan layar sentuh yang lebih kecil. Sebelum mengunduh program atau aplikasi baru, ketahuilah bahwa itu mungkin tidak tersedia untuk sistem operasi kamu. Kesimpulan dan saran yang bisa saya ambil dari materi yang telah saya paparkan, yaitu secara umum, sistem operasi adalah komponen pengolahan lunak dasar, essential component, tersistem sebagai pengolah sumber daya perangkat keras komputer atau hardware, dan menyediakan layanan umum aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program itu adalah program coding. Sarannya, di perkembangan dunia di zaman globalisasi ini, memang banyak membentuk perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam semua bidang. Salah satunya adalah ilmu komputer dalam sistem operasi yang harus dikembangkan dalam dunia pendidikan agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain. Jadi secara umum, teknologi komputer itu tidak akan pernah lepas dari sebuah pendidikan, pekerjaan, dan dunia dan kehidupan sehari-hari. Manusia akan selalu membutuhkan teknologi. Mau tak mau, kita harus bisa menyeimbangkan perkembangan zaman dan melakukan peningkatan agar kita tidak ketinggalan zaman. Salah satunya di dalam pendidikan itu dapat membantu meningkatkan minat belajar seseorang, karena dengan teknologi bisa membantu pendidikan menyiapkan materi dan perangkat pembelajaran agar lebih menarik dibandingkan metode tradisional. Jadi secara lebih rinci itu dengan teknologi kita selalu akan dipermudah selama kita menggunakannya dalam keadaan yang positif atau memang untuk suatu pekerjaan tertentu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah menaruh rasa, itu hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.